D3 keperawatan. Dan ini teman saya. Selamat Kak, nama saya Mondia dari Universitas Muhammadiyah Riau, prodi D3 keperawatan. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak beberapa hal tentang syirik. Apakah Bapak bersedia? Sebagai salah satu tokoh masyarakat, menurut Bapak syirik itu bagaimana? Dan pandangan dari Bapak itu syirik itu seperti apa? Menurutnya syirik, kalau kita pandang dari sama-sama ya, kita pandang dari agama. Syirik itu adalah jenisnya menurut dua macam. Contohnya sekarang beredarnya banyak pembasmi dukun santet, ya kan? Video itu sangat viral. Kenapa itu ada? Karena itu adalah menyesatkan umat dan dilarang sama agama. Contohnya. Yang kedua, pandangan agama ya. Pandangan agama syirik adalah syirik itu adalah tidak percaya adanya Tuhan. Tidak ada Tuhan. Sehingga orang mencari Tuhan yang lain. Seperti menyembah pohon segala macam. Dan jelas itu adalah syirik yang tidak bisa dimaafkan. Ini adalah dosanya luar biasa. Taubat itu mereka mungkin taubat tidak akan bisa kalau memang dia syirik sangat. Tapi kalau syirik dia belum sampai meninggal dia mungkin taubat, yang pasti lebih arah neraka. Kayak gitu, masih ada yang lain. Ya, itu banyak jenis-jenis syirik. Yang Bapak tahu jenis-jenis syirik itu apa saja? Ini syirik, betul. Kalau contohnya ya, Tentunya. contohnya kebanyakan di lingkungan masyarakat kita dia memang beragama Islam, tapi masih percaya dengan sesajen. Itu adalah salah satu syirik. Yang kedua, misalnya masyarakat kita itu umumnya Muslim semua, tapi masih percaya dengan kuburan itu adalah kuburan keramat. Padahal kalau dia masih hidup aja dia tidak bisa bantu kita kalau dia mati. Jelas itu adalah syirik. Syirik yang kecil lagi. Syirik yang kecil bukan syirik yang besar aja. Syirik yang kecil itu misalnya begini. Kita misalnya kerja di perusahaan, tiba-tiba pimpinan kita itu lebih parah pula kita menyembah pimpinan kita daripada menyembah Tuhan. Itu termasuk syirik juga ya, misalnya. Ya kan? Memang begitu. Memang kalau definisi kita di perusahaan itu keturunan pada pimpinan jujur bertanggung jawab. Ya tapi tidak terlalu adil nanti. Kalau menurut saya ya mungkin ada pandangan kamu lain dari materi-materi yang lain. Tapi lebih globalnya syirik adalah menduakan Tuhan. Hal itu tidak bisa di. Apa lagi? Bagaimana cara Bapak Yakinkan. menanggapi perbuatan syirik yang ada di masyarakat? Baik. Kalau saya sebenarnya mungkin saya terinspirasi dengan viralnya video yang ada sekarang. Ya. Viralnya kayak pemberantasan yang tadi saya bilang kan dukun santet. Saya sangat setuju dengan adanya ustadz-ustadz yang sudah berani untuk memberantas syirik yang seperti dukun santet itu. Saya sangat setuju. Salah satunya itulah fenomenanya mungkin para ustadz-ustadz yang sudah ternama di Indonesia, yang sudah paham dengan tata cara ilmu karamah. Mereka sepakat untuk menuntaskan masalah kesyirikan. Kalau mereka sepakat, saya rasa syirik itu mungkin bisa diatasi. Yang pertama. Yang kedua, ada banyak hal, ikutilah semacam pengajian. Ya, ada pengajian, ustaz-ustaz korban banyak yang setiap saat selalu membahas masalah kufur dan syirik. Jadi ikuti pengajian, jangan jauhkan diri dari jamaah. Satu-satunya adalah berjamaah. Berjamaah itu salah satu yang mengatasi kesyirikan. Di situ pengajian dan jelasnya pengajian. Karena kalau kita berguru dengan orang yang tidak tepat, yang tidak langsung berguru kepada orang yang tepat, itu banyakkan syirik terjadi di masyarakat kita. Itu jelas.
Karena kalau kita tidak ada berguru dengan orang yang tepat, tidak melalui guru, intinya apa? Gurunya setan. Kalau gurunya setan, jelas itu nanti akan mengacu ke arah kesyirikan dan kekufuran. Itu pertama untuk memberantas masalah kesyirikan yang ada di lingkungan kita. Karena itu sangat fenomenal, banyak sekali orang-orang yang seperti itu menganggap kayaknya guru itu cukup dengan melihat di YouTube atau gimana. Boleh sih, referensi ada, memang referensi ada. Untuk kita YouTube itu memang referensinya ada apabila mencatatkan apabila orang yang di YouTube itu ada. Oke. Tapi kalau orang yang di YouTube itu nggak ada, kayak Ipin misalnya, itu bukan memberantas itu. Orangnya tidak ada, tapi kita ikuti cara gaya dia. Tapi kalau kita mengikuti yang di YouTube itu ada, orangnya ada di dunia nyata, nggak masalah. Bagi saya nggak masalah, tapi nggak tahu kalau pandangan orang-orang lain. Jadi jelas untuk memberantas kesyirikan yang ada terjadi di masyarakat kita harus mengikuti salah satunya berjamaah, komunitas jamaah. Kalau ibu-ibu mungkin majelis taklim, pengajian, begitu juga di sebaliknya bapak-bapak harus rajin-rajin mendengarkan pengajian yang setiap saat ada di lingkungan kita. Jelas. Yang kedua, untuk memberantas orang yang telah syirik, sesuatu yang taubat. Ya kan? Dengan adanya taubat, saya insya Allah Tuhan masih bisa membuka pintu taubat bagi orang-orang yang tadinya itu sudah bertaubat. Mungkin itu aja. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak sebelumnya karena sudah membantu kami menyelesaikan tugas arisan. Mohon maaf jika ada kesalah kata kami, salah sikap. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban aku baik. Soalnya saya gini, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tidak bertentangan dengan syariat yang ada, ya. Dan kamu berdua mudah-mudahan menjadi sarjana yang berkualitas dan bermutu harapan kita, ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Pengertian syirik. Syirik berasal dari kata syaraka, yang berarti mencampurkan dua benda atau lebih. Jadi, syirik adalah mempersekutukan Tuhan atau menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Arabia, maupun dalam asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk syirik. Yang pertama yaitu menganggap benda-benda sebagai lambang atau kekuatan yang bisa membantu mereka. Yang kedua, memuja kuburan. Yang ketiga, mempercayai dukun. Yang keempat, mempercayai zodiak. Yang kelima, mempercayai ramalan masa depan. Penyebab syirik. Yang pertama yaitu dhaiful iman, atau bisa disebut dengan lemahnya keimanan. Yang kedua, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kurangnya ilmu. Yang keempat, hawa nafsu. Yang kelima, kagum yang mengagungkan. Yang keenam, sombong. Penyebab syirik. Yang pertama yaitu dhaiful iman, atau biasa disebut dengan lemahnya keimanan. Yang kedua, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kurangnya ilmu. Yang keempat, hawa nafsu. Yang kelima, rasa kagum yang mengagumkan. Yang keenam, sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya syirik bagi kehidupan. Berikut bahaya syirik bagi kehidupan sebagai berikut. 1. Memiliki jiwa yang tidak tenang. Kedua, kekal di dalam neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Ketiga, permasalahan dalam rumah tangga. Keempat, selalu merasa khawatir dan lepas dari rasa aman. Kelima, dosa orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, seluruh amalan orang yang berbuat syirik akan dihapus. Sebagaimana dalil Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha tufi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan kepadanya neraka, balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.
Solusi sebagai mahasiswa. 1. Ikhlas dalam berbuat, meyakini bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan hanyalah semata-mata karena pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman. 2. Yakin adanya balasan Allah. 3. Memperbanyak zikrullah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.